Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dari tondok lepongan bulan, tanah Matarik Alo, tempat di mana saat ini saya sedang menikmati libur di tengah-tengah keluarga, kembali saya menjumpai saudara-saudari sekalian lewat renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 dalam masa biasa yang ke-16. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, semoga kami memahami kehendak-Mu yang terungkap dalam sabda-Mu, dan semoga Engkau selalu mendampingi kami dengan penyelenggaraan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa dalam masa biasa yang ke-16, diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena iman akan Kristus, kita terjalin sebagai saudara dengan Yesus. Persaudaraan dalam Kristus itu tidak dibatasi oleh hubungan atau ikatan darah semata. Hubungan dengan Yesus terikat melalui sebuah tindakan, yakni melakukan kehendak Bapa. Yesus sendiri menegaskan hal itu ketika berkata, "Sebab barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Namun, oleh sebagian orang, pernyataan Yesus ini kerap digunakan untuk merendahkan peran keibuan Maria. Padahal pernyataan Yesus ini justru mempertegas keibuan Maria atas Yesus. Sebab Maria adalah
pribadi pertama yang mengiyakan dan melaksanakan kehendak Bapa di surga. Ketika malaikat Gabriel mengunjungi dia dan menyampaikan kepadanya apa yang harus ia lakukan, maka Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melaksanakan kehendak Bapa merupakan hal yang membuat kita menjadi satu keluarga dengan Yesus. Orang yang melaksanakan kehendak Allah, mau tidak mau harus melakukan apa yang disabdakan oleh Yesus. Sebab seluruh sabda dan kehidupan Yesus merupakan sabda dan kehidupan dari Allah. Untuk mengenal dan mengerti kehendak Bapa, seseorang harus mengacu pada sabda-sabda Yesus. Kehendak Allah tidak ditemukan di luar sabda Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan begitu kita menjadi mengerti sekarang bahwa wajah kekatolikan kita yang sebenarnya bukan hanya tercipta dari seringnya kita membuat tanda salib, masuk gereja, dan melakukan banyak tur pesyarahan. Tapi lebih daripada itu, wajah kekatolikan kita terbentuk justru dari tindakan-tindakan hidup yang nyata, yakni saat kita mengimani dan mengaplikasikan setiap sabda Yesus itu dimanapun dan bagi siapapun yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak menampik pentingnya hubungan batin yang tercipta karena keterkaitan biologis. Kita sering mendengar anak yang diadopsi punya kerinduan besar untuk menemukan orang tua biologisnya. Kendati demikian, persaudaraan kita tak seharusnya dibatasi oleh hubungan darah atau oleh keterkaitan marga, kesamaan suku, warna kulit, dan ikatan primordial lainnya. Hari ini, Yesus jelas-jelas menggarisbawahi bahwa persaudaraan kita harus bersifat universal. Saudara kita ialah semua orang yang melakukan kehendak Allah. Seperti dalam kisah seorang Samaria yang baik hati. Sesama kita ialah siapapun yang berbelas kasih serta mempraktekkan hukum kasih dalam hidupnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ensiklik Paus Fransiskus yang berjudul Fratelli Tutti secara harfiah berarti semua adalah saudara. Melalui ensiklik ini, umat Katolik diajak untuk menciptakan persaudaraan terbuka dan tanpa batas. Dan ini berarti untuk mengasihi semua orang tanpa dibatasi oleh sekat-sekat geografis ataupun ikatan primordial lainnya. Sebuah persaudaraan universal akan terwujud bila kita mampu mencintai orang yang asing dan tak dikenal seperti kerabat dekat. Paus mencontohkan Santo Fransiskus Assisi yang di tengah kecamuk perang salib mendatangi Sultan Malik Al-Kamil di Mesir. Tanpa menyangkal identitasnya sebagai orang Katolik, Santo Fransiskus bergaul bersama dengan orang Muslim dan tak beriman, tanpa menciptakan pertengkaran dan permusuhan. Mengingat mereka ini
adalah sama manusia yang juga diciptakan berkat kasih Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita semakin menyebarkan semangat kasih, semangat persaudaraan sejati, persaudaraan universal, dan bukan persaudaraan yang hanya terbatas karena satu suku, satu iman, dan persekutuan-persekutuan primordial lainnya. Yesus mengajak kita untuk bersaudara dengan siapa saja. Karena itu, sebagai Fransiskan, saya mengajak kita untuk menjadikan semua ciptaan Tuhan di muka bumi ini sebagai saudara dan saudari di dalam Tuhan, seperti yang selalu dikumandangkan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjadikan kita untuk membawa persaudaraan-persaudaraan sejati dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.